Bos, tahu nggak sih, dari sebuah hobi lari, ada yang berhasil mengantongi penghasilan ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap minggunya. Bukan jualan sepatu, bukan juga jadi pelatih, tapi cuma nemenin orang lari. Kedengarannya sederhana ya bos, tapi justru dari masalah yang sering dialami banyak pelari, muncul peluang usaha yang sekarang makin dicari. Soalnya, nggak semua orang punya teman buat lari, ada yang baru mau mulai, malu lari sendirian, atau butuh teman biar tetap semangat sampai garis akhir. Nah, gimana ceritanya jasa nemenin lari ini bisa berubah jadi sumber cuan? Halo bos, nama saya Vendri. Saya membuka jasa menemani lari menggunakan sepeda. Mau tahu keseruannya? Tetap di Cuan Bos. Sekarang, lari memang bukan sekadar olahraga lagi bos. Buat banyak orang, lari sudah jadi bagian dari gaya hidup. Hampir setiap pagi atau saat akhir pekan, dipenuhi orang yang sedang mengejar target langkah mereka. Itu pula yang dilihat Vendri. Berawal dari hobinya berlari, ia menyadari ada satu masalah yang sering dialami para pelari jarak jauh. Jadi ketika saya mau lari jauh, saya agak kesulitan untuk melakukan hidrasi yang benar. Gitu. Jadi kalau saya lari jauh, saya bawa botol satu itu nggak cukup dan itu mengharuskan saya untuk berhenti. Sehingga saya berpikir bahwa jasa ini bisa untuk membantu pelari-pelari lain yang ingin lari jauh sehingga mereka tidak perlu memikirkan hidrasi mereka gitu karena barang air mereka sudah dititipkan ke saya dan saya bisa memberikan ke mereka pada saat mereka butuhkan. Kalau dipikir-pikir, yang dijual Vendri sebenarnya bukan sekadar menemani orang berlari bos. Yang paling dicari justru adalah rasa tenang. Saat ada yang membawakan minum, menyiapkan kebutuhan selama lari, sekaligus menemani di jalan, pelari bisa lebih fokus mengejar target mereka. Apalagi banyak orang memilih mulai berlari sejak subuh saat jalanan masih sepi. Kehadiran teman di samping mereka seringkali membuat rasa aman dan percaya diri jadi ikut meningkat. Pelari-pelari itu kadang kalau lari jauh mereka mau mulainya tuh subuh gitu dan mereka ini mungkin lebih ke arah keamanan ya gitu loh. Jadi mereka membutuhkan saya untuk menemani mereka selama mereka berlari. Menariknya lagi bos, setiap pelanggan punya tujuan yang berbeda-beda. Ada yang baru pertama kali mencoba lari, ada yang lagi mengejar catatan waktu terbaik, sampai yang sedang menyiapkan diri mengikuti maraton. Itu sebabnya rute yang ditempuh nggak bisa asal pilih, harus disesuaikan dengan kemampuan, jarak tempuh, dan target masing-masing pelari. Di dunia usaha, hal kecil seperti inilah yang sering jadi pembeda bos. Kadang orang mau membayar bukan karena barangnya lebih bagus, tapi karena ada orang yang benar-benar paham apa yang mereka butuhkan. Berhubung saya juga pelari, saya tahu kira-kira mereka akan butuh minum atau butuh asupan energi gel itu di kilometer berapa. Gitu. Sometimes customer sudah menentukan mereka mau di kilometer berapa, sometimes mereka tidak menentukan. Menariknya lagi bos, di zaman sekarang punya layanan bagus aja ternyata belum cukup. Kalau nggak ada yang tahu, maka peluang mendapatkan pelanggan baru juga jadi lebih kecil. Kalau kita tidak mengekspos di sosial media, misalnya dari hanya mulut ke mulut lah katakan, itu mungkin cakupannya jauh lebih sedikit dibandingkan media sosial. Karena di media sosial itu kan everyone yang punya media sosial yang sama bisa ngelihat kita open jasa ini. Kita akan lebih diketahui sama orang. Dalam satu minggu saja, Vendri bisa mendampingi 4-5 pelanggan. Masing-masing memesan layanan paling sedikit 2 jam. Angka yang mungkin terlihat sederhana, tapi kalau dikerjakan dengan konsisten, nilainya bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.
Kalau dihitung-hitung bos, tarif jasa ini dipatok Rp50.000 setiap 30 menit. Artinya, dalam 2 jam saja, satu pelanggan bisa menghasilkan sekitar Rp200.000. Kalau dalam seminggu ada 4-5 pelanggan, penghasilannya sudah menyentuh hampir Rp1 juta, bahkan bisa lebih. Dan itu baru dari satu jenis layanan yang berawal dari sebuah hobi. Cerita Fenri mengajarkan satu hal bos, peluang usaha sering kali hadir bukan karena kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi karena kita lebih peka melihat masalah yang dialami banyak orang. Selama masih ada masalah yang belum terjawab, selama itu pula selalu ada peluang usaha yang menunggu untuk digarap. Nah bos, bagi kalian yang mau buka bisnis seperti ini, saya punya 3 tips buat kalian. Yang pertama, kalian harus berani mencoba. Yang kedua, kalian harus kerja keras. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kalian jangan lupa berdoa ya, supaya dilancarkan. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.